Indonesia, selamat siang Jakarta, saya Lina Wijaya di sini. Nah teman-teman, sekarang boleh look around. Saya ada di Museum Nasional Indonesia. Nah kali ini kebetulan ada pameran akulturasi Tionghoa ya. Saya nggak beli tiketnya, saya beli tiket yang 3 dimensi. Teman-teman, kita nggak pergi yang Tionghoa, tapi kita pergi yang 3 dimensi. Bagaimana itu nggak tahu, karena masuknya di jam 11.30. Tapi saya Lina Wijaya mengimbau untuk teman-teman yang dari luar Jabodetabek, sekali-sekali lah main ke Museum Nasional Indonesia. Teman-teman bisa lihat. Kalau dibilang beautiful semuanya batu-batuan, tapi dari sini contoh ya, teman-teman bisa lihat nih. Ada sejak berapa Masehi? Ini ada di abad ke-9 Masehi dari Klaten, Jawa Tengah. Nah pertanyaannya, kalau teman-teman nggak pernah tahu peninggalan-peninggalan dari abad ke-9, walaupun cuma sekedar batu. Tetapi setidaknya teman-teman muslim bisa belajar bahwa Hindu yang jauh lebih ada di Indonesia atau di dunia ini nggak pernah mengklaim sesuatu yang bukan miliknya. So please don't stop it. Oke, nah teman-teman, ini kita mau lihat ya bagaimana teknik pembuatannya. Sedetil ini, nih teman-teman lihat, dengan aneka ragam banyak. Dan ini ditemukan di tuh, Pulau Punjung, Sumatera Barat. Nah teman-teman, tahun 1286 Masehi dan 1347 Masehi. Kebayang nggak waktu itu? Berdasarkan Kejadian pasal 1 ayat 26 bahwa manusia diciptakan seturut serupa segambar dengan Allah, pada faktanya bisa sedemikian rumit menjadi seorang kreator, karena pada dasarnya manusia itu adalah Tuhan kecil di muka bumi. Nah ini jauh teman-teman, jauh 10 Masehi bahkan, apalagi ini pembelajarannya buat teman-teman apologet muslim ya. Perhatikan nih, abad ke-13 ini sudah ada ya, Buddhist monk ini atau patung Buddha ini sudah ada. Nah, jadi sebagai pembelajaran kepada kita, segala sesuatu yang sudah ada terlebih dahulu sebelum Islam itu ada di Indonesia, bahkan masuk abad ke-11 ya, barang-barang seperti ini sudah membuktikan bahwa prasasti Telaga Batu berisi kutukan terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan di Kedatun Sriwijaya. Jadi kerajaan Sriwijaya itu Palembang kan ya, ada sekarang di Palembang kalau nggak salah ya, bener deh. Pokoknya kerajaan Sriwijaya itu ada di Palembang. Betul tuh kan, Palembang, Sumatera Selatan. Betul. Jadi kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit dan lain-lainnya dan sebelum itu membuktikan bahwa pengaruh Hindu itu besar sekali loh di Indonesia. Lalu bagaimana mungkin Candi Borobudur itu dibikin oleh Sulaiman? Oke, sini, lain. Nah, teman-teman bisa perhatikan ini tengkorak atau tengkorak Pithecanthropus dari Trini. Ini replika tapi ya teman-teman ya. Jadi mengungkapkan jejak awal evolusi, tapi sejatinya ini tidak ada kaitannya dengan penciptaan. Ingat, manusia diciptakan manusia, binatang diciptakan binatang. Jadi ini nggak ada kaitannya teman-teman. Termasuk ini juga tulang paha Pithecanthropus dari Trinil. Ini replikanya saja tapi like that lah kira-kira. Tetapi sekali lagi ini tidak ada kaitannya dengan penciptaan manusia. Nah yang mau saya kasih tahu kepada teman-teman adalah ini. Look at this. This is my country. This is Indonesia. I love Indonesia because I am Indonesia. Nah teman-teman bisa lihat itu. Ada berapa banyak totalnya? 28, 30 sampai berapa? 32. Oke. Nah, tahukah kalian kenapa Lembaga Alkitab Indonesia mengerjakan terjemahan Alkitab dalam berbagai bahasa suku? Karena inilah kekayaan Indonesia. Inilah Indonesia. Allah yang benar wajib diketahui oleh setiap suku-suku bangsa berdasarkan Kejadian pasal 11. Jadi ini sudah sesuatu yang benar-benar menjadi berkat bagi Indonesia. Dan kita harus bersyukur kepada LAI, dia mau terjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa suku sehingga mereka ini semua sama-sama berhak mendapat pengharapan diselamatkan di dalam Kristus. Oke ya teman-teman, ini sangat berpadanan dengan kitab Kejadian pasal 11. Clear, come on. Belalai gajah yang panjang sayap berendara, ikan yang pandai berenang, Tuhan penciptanya. Nah teman-teman, kita sudah sampai ke, saya nggak tahu ini apa namanya, karena saya juga pertama kali ke sini. Tapi saya bangga jadi orang Indonesia. Begitu megahnya ternyata museum
Museum Indonesia. Nah ini salah satu belalai gajah yang saya nggak tahu. Oke, sebelah sini kayak gini. Oke. Iya. Kepala dan gading gajah purba. Nah ini pun ciptaannya Tuhan. 0,16 juta tahun yang lalu. Walaupun ini cuma replika, tapi kira-kira like this lah ukurannya, saking purbanya, saking giant. Berarti giant itu ada teman-teman ya. Oke, boleh coba. Gimana caranya? Saya di sini. Tapi kan lepas kacamata. Kacamata juga harus lepas. Sebentar. Kita orang apa? Bali. Suku Bali. Katanya Bali. Oh ya? Teman-teman, ternyata saya orang Bali. Oke teman-teman, kita sudah tiba di lantai 3. Sebagai seorang apologet Indonesia, saya akan melawan tanpa gentar segala banget. Ini katanya lantai 3 tentang kemerdekaan, kita mau lihat. Tapi ini satu narasi yang bagus untuk kita ketahui, nah, teman-teman ya. Nah teman-teman tahu nggak, yang membuat foto ini 2 bersaudara dari daerah Kuang, Sulawesi Utara. Nah, mereka yang mengabadikan. Dan kita harus bersyukur kepada mereka ya. Ayo teman-teman Kadrun, kita belajar sejarah. Nih bagaimana perang demi perang. Salah satunya perang Batak. Nah, kita tahu perang Lombok, ada perang Puputan dan seterusnya. Ada Jagaraja, ada perang Lombok. Nih yang kita mau tahu di perang Padri. Perang Padri ini dilakukan oleh teman-teman muslim yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol melawan kaum adat, dan mereka ini didukung Belanda. Tujuannya cuma untuk memperkenalkan Islam yang lebih ketat, bahkan menentang praktek adat yang bertentangan dengan agama. Perhatikan ya, jadi jangan bilang Belanda itu membawa agama penjajah. No, tanpa Belanda Indonesia nggak punya dokter, karena Sofia Belanda yang bawa. Tapi perhatikan apa yang dilakukan oleh sejarah melalui Tuanku Imam Bonjol. Nah ini ya teman-teman, termasuk Puputan Jagaraja. Nah jadi teman-teman Kadrun belajar sejarah ya, boleh bahrul tapi jangan permanen. Salam santun, salam tajam, salam hormat. Assalamualaikum. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Bung Karno berkata, jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ini para pahlawan. Nah teman-teman, ini Martha Christina Tiahau yang notabene adalah seorang Kristen. Jadi jangan bilang kemerdekaan itu diraih oleh agama. Kemerdekaan diraih oleh seluruh rakyat bangsa Indonesia dengan para pahlawan yang notabene berangkat dari berbagai macam suku, bahasa, dan agama. Itu sebab kita mengenal istilah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu juga. Sekali lagi pesan buat teman-teman Kadrun, boleh bahlul tapi jangan permanen. Inilah para pahlawan ya. Nah, teman-teman yang kukasihi, banggalah ya menjadi warga negara Republik Indonesia merdeka. Kebayang nggak senjata-senjata ini dipakai pada perang Padri? Kebayang beratnya, besarnya, panjangnya. Tapi kita lihat, nah, nih cara mereka menggunakan ya. Nah, kita harus bangga kita sudah menjadi orang merdeka. Yuk isi kemerdekaan sesuai dengan apa yang Presiden Amerika katakan. Jangan tanya apa yang negara bisa berikan kepadamu, tanya apa yang bisa kamu berikan kepada negara. Ini bukan kitab suci teman-teman, ini bendera yang disebut Panji. Nah, tapi ini berisi tulisan-tulisan Arab memang. Panji dari Kesultanan Banten. Nah ini dia ya. Jadi ini bendera, bukan kitab suci. Jadi jangan dikatakan menghujat tete bengek ya. Ini dijadikan bendera. Nah ini senjata-senjata perang yang kita bisa lihat. Ini dari mesinnya, cuma bikin kepala lombok. Karena jujur saya pribadi speechless ada di tempat ini. Saya merasa bersyukur, merasa bangga, berterima kasih kepada seluruh keturunan para pahlawan nasional yang sekiranya masih hidup. Saya mengucapkan salut, appreciate atas seluruh perjuangan. Oke, ini sudah sesuatu yang lain. Teman-teman ingat, jangan lupa kunjungi Museum Nasional Indonesia kalau kamu warga negara Republik Indonesia merdeka. Welcome teman-teman. Oh, lihat pintu segede ini dengan orang segede ini. Ya, ini menjelang sore Indonesia selamat, menjelang sore Jakarta tepatnya di tempat ini. Teman-teman, sekarang saya ada
ada di museum Fathahillah atau Museum Negeri Jakarta. Saya sendiri lahir Jakarta, besar Jakarta, tapi belum baru kali ini benar-benar masuk ke museum ini teman-teman ya. Aduh, saya merasa malu menjadi orang Jakarta. Tapi inilah yang bagaimana Jakarta ini terbentuk, yang tadinya memang pusat pemerintahannya ada di kota tua ini. Oke, ini salah satu ruangan yang disebut Balai Kota tuh. Ini Balai Kotanya kita dulu di sini. Andai Ahok itu zaman ini, Ahok di sini. Balai Kota menjadi museum Jakarta oleh museum Jakarta. Teman-teman, saya nggak bisa cerita banyak, tapi saya undang untuk kalian boleh coba datang ke sini ya. Ingat, bangsa yang besar, bangsa yang tidak melupakan sejarah. Jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ya,